Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud bersuara keras tentang kewenangan DPRD dan hubungan relasi legislatif dengan eksekutif. Menurutnya saat ini legislator tidak memungkinkan untuk mengimpeach gubernur jika ditemukan ketidaksesuaian antara janji dan program kerja dengan realisasi pembangunan. Berikut informasinya. Pendapat politisi Partai Golkar Kaltim itu disampaikan berkaitan dengan masa laporan keterangan pertanggungjawaban alias LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2020 pada rapat paripurna ke-6 yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim. Menurutnya, dalam hal LKPJ, menurut aturannya, anggota legislatif dan fraksi-fraksi hanya bisa memberikan rekomendasi saja jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian visi dan misi dengan realisasi pembangunan. Saat LKPJ yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi terungkap berbagai persoalan yang diantaranya soal tidak habisnya dana refocusing dan naiknya angka kemiskinan dari yang semula 5,94% dan kini 6,64%. Sementara soal dana refocusing penanganan COVID-19, anggaran yang disediakan 538 miliar, namun yang terpakai hanya 228 miliar. Signifikan karena apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan semua kewenangan yang kita berikan, pendanaan, budgeting, itu juga tidak mempengaruhi daripada laporan yang dibuat. Karena kita dari DPR tidak bisa mengimpeach, meminta pertanggungjawaban daripada pendanaan itu. Hanya kita bisa memonitoring. Berbeda dengan waktu 10 tahunan yang lalu bahwa kita dari DPR bisa impeach, bahkan minta pertanggungjawaban, bisa menurunkan. Kalau sekarang ini sekedar memberikan pertanggungjawaban dan kita mendengarkan, hanya memberikan saran dan rekomendasi. Tidak bisa memberikan penegasan ataupun menjatuhkan, istilahnya mengimpeach gubernur. Jadi sebenarnya posisi DPR sekarang ini lemah menurut saya. Kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi saja. Saya kira itu. Kegelisahan Hasanuddin Mas'ud sebagai legislator tidak hanya soal terbatasnya fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif yang berhenti sebatas rekomendasi. Dia juga menyoroti bagaimana soal aspirasi masyarakat saat disalurkan melalui anggota DPRD saat menjalankan reses. Menurut Hasanuddin, hasil reses itu semestinya menjadi perhatian pemerintah dan menjadi kebijakan umum. Reses ya setiap 4 bulan sekali kan anggota DPR reses. Tujuannya kan menampung aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil dari masyarakat konstituen. Tapi lagi-lagi reses ini kita juga nanti jam 2 nanti melaporkan laporan pandangan reses setiap dapil. Nah di situ akan kelihatan bahwa setiap dapil yang mana prioritas pembangunan. Tapi lagi-lagi sebenarnya tujuan daripada reses ini adalah melaporkan kepada eksekutif untuk memberikan program-program unggulan di setiap dapil atau wilayah. Nah saya nggak tahu kembali lagi kepada eksekutif apakah dia bisa menerima ini atau dia hanya mau mendengarkan dari kepala dinasnya aja. Sebenarnya yang langsung bersinggungan dengan masyarakat yang punya konstituen adalah legislatif, anggota DPR. Harapan saya dengan laporan pandangan reses ini didengarkan oleh setidak-tidaknya sekretaris provinsi ataupun gubernur langsung supaya ini menjadikan masukan buat arah pembangunan RPJMD ke depan. Saya kira itu. Dalam 1 tahun, anggota legislatif dijadwalkan sebanyak 4 kali mengikuti reses ke daerah pemilihan masing-masing. Saat reses tersebut, masyarakat punya kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Bukan hanya terkait kebutuhan fasilitas umum, tetapi termasuk dinamika sosial politik dan ekonomi warga. Aspirasi itu kemudian dibawa oleh anggota wakil rakyat ke fraksi dan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD untuk diteruskan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.